Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, Terima kasih Bapak dan Ibu, saya mohon maaf tadi memang kebetulan punya jadwal khutbahnya di luar di Bandung, sementara saya harus pulang pas tadi hujan besar, banyak tumbang pohon dan saya ingat akhirnya agak lama untuk saya tadi mengantisipasi untuk buat dulu rekaman, khawatir nanti eh, apa telat untuk kembali lagi ke rumah. Alhamdulillah tadi dengan itu bisa kita pantik ya satu diskusi yang cukup memang ini menguras ya pemikiran kita tapi juga menggugah dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana kita ini menyeimbangkan ya antara modernitas teknokratis atau standarisasi kemudian juga OB ya outcome based education dengan otentisitas spiritual intelektual, yaitu yang berhubungan dengan turos dan juga otoritas karismatik. Nah, secara akademis tentu tadi Alhamdulillah Pak Kiai Najib sudah ada tiga hal rumusan ya jawaban ini dan kita berharap memang dengan hal ini perlu ada pemikiran-pemikiran yang mendalam atau barangkali nanti mungkin muncul untuk kita tulis sebagai artikel jurnal bagaimana memungkinkan tadi sistem pendidikan Islam yang terstandar gitu ya, di mana tadi ada dua kubu besar antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah yang itu menjadi satu hazanah ya hazanah dan juga keistimewaan untuk berada di dalam satu negara. Kita Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri gitu memiliki ormas Islam yang besar berpengaruh dan itu juga bisa membuat warna yang warna itu sendiri tentu banyak sekali kontribusinya yang secara historis kedua ormas ini tentu adalah ormas yang banyak perannya ya. Dari sisi sanad keilmuan tentunya kedua-duanya sebenarnya pada dasarnya sama baik itu Kiai Haji Muhammad Dahlan atau juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu satu perguruan tapi berbeda nanti ketika misalkan dalam konteks di lapangan dan akhirnya muncul dua organisasi besar Islam ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu dalam hal ini tentu ada beberapa juga analisis komprehensif ya. Bagaimana ini secara akademis menjawab tantangan ini dan ini tantangan yang memerlukan pendekatan-pendekatan hibrida yang tidak hanya melihat dari kutub tersebut sebagai sesuatu yang disebut dengan sum game gitu ya. Tapi ada analisis komprehensif bagaimana kemungkinan adanya rumusan-rumusan kebijakan itu gitu. Yang pertama tentu kaitannya dengan di situ ada dialektika konflik ya. Dialektika konfliknya itu ada rasionalisasi versus karisma gitu ya. Nah, rasionalisasinya itu adalah melalui OB yaitu outcome based education yang mengutamakan capaian yang terukur, capaian yang efisiensi, kemudian standarisasi kompetensi. Di sisi lain, itu ada otoritas karismatik dalam tradisi Islam di mana ada hubungan kiai santri yang ini kan sifatnya personal, tak tidak berwaktu, juga berbasis pada tadi Pak Haji bilang itu barokah ya, kebarokahan dan juga di situ ada adab. Nah, ada hal resiko erosi ya. Tadi ada standarisasi yang berisiko mengubah di mana yang tadinya guru dalam tanda kutip ini menjadi penyedia jasa dan tanda kutip santri ini menjadi konsumen. Nah, ruhut taklim ini yang sifatnya transformatif esoteris ini bisa menyempit menjadi hanya sekedar transfer informasi eksoteris demi memahami key performance indicatorsnya, indikator-indikator tampil kunci gitu ya.
Yang kedua, pendidikan ini kan sebagai eskalator ekonomi, mobilitas vertikal. Nah, bagi masyarakat rural, pedesaan, jadi pendidikan itu adalah instrumen utama untuk mobilitas kelas. Jadi kebijakan-kebijakan nasional itu harus yang memastikan lulusan lembaga pendidikan Islam, yaitu misalnya khususnya di pesantren, memiliki modal budaya, cultural capital, ya, yang diakui oleh pasar kerja modern. Maka di sini ada formalisasi kompetensi. Jadi kebijakan itu harus mampu menerjemahkan kedalaman naraturos ke dalam kerangka kualifikasi nasional tanpa mereduksi maknanya. Misalnya penguasaan usul fikih itu kan diakui sebagai kompetensi analisis logika deontik atau legal theory, teori-teori hukum. Maka misalnya kita di Imam Syafi'i menulis kitab Arisalah kan itu menjadi rujukan juga para ahli-ahli hukum gitu ya untuk yang setara dengan standar akademik global. Nah, ini kan menjadi satu hazanah. Lalu yang ketiga, strategi kebijakan. Nah, strategi kebijakan kaitannya dengan bagaimana model integrasi simbiotik gitu. Nah, mungkinkah dirumuskan? Mungkin ya. Nah, dengan apa? Ada beberapa prasyarat-prasyarat kebijakan misalnya. Nah, ada pengakuan rekognisi pembelajaran lampau yang sekarang kita juga di kelas ya apa di institusi kita di Uninus juga ada kelas RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau yang harusnya substantif gitu. Jadi negara tidak boleh memaksakan kurikulum seragam, ya. Melainkan tentu ini memberikan pengakuan terhadap output. Jadi jika seorang santri misalnya mampu menguasai kitab Fathul Qorib, ya, negara harus memvalidasi itu sebagai pemenuhan standar literasi hukum tertentu. Jadi tanpa harus eh, memaksa pesantren mengikuti struktur kelas formal gitu. Yang tentunya tadi sudah banyak dibilang bahwa kelas formal itu adalah hal yang kaku gitu. Lalu yang berikutnya adalah diferensiasi jalur, track differentiation gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan nasional itu harus menyediakan dua jalur dalam dua institusi. Yang pertama jalur spesialis turos, nah ini takhusus gitu ya, untuk menjaga kedalaman epistemologi klasiknya. Kemudian yang kedua ada jalur integrasi vokasional. Jadi membekali santri dengan skill abad ke-21 yang tadi disebut ada teknologinya, ada ekonomi hijaunya, misalnya ada pertanian modernnya sebagai suplemen bukan hanya sebagai substitusi dari turos. Lalu yang ketiga, digitalisasi turos untuk relevan sosial. Jadi mobilitas ekonomi masyarakat rural, pedesaan, dapat dipacu jika tradisi turos dikontekstualisasikan. Jadi kebijakan harus mendorong riset yang menghubungkan teks klasik dengan solusi masalah-masalah kontemporer. Ya, misalnya ada fikih bi'ah, fikih lingkungan atau ekonomi syariah digital sehingga lulusannya itu menjadi teknokrat yang memiliki jangkar moral yang kuat. Lalu yang keempat, menjaga otoritas karismatik dalam bingkai birokrasi. Nah, agar otoritas karismatik ini tidak tergerus, ya, negara harus memposisikan diri sebagai fasilitator. Jadi bukan regulator total. Jadi ada di situ otonomi kurikulum, kemudian standarisasi administratif bukan substansi. Nah, dalam hal otonomi kurikulum, maka pesantren itu tetap memiliki kedaulatan atas ruhut taklimnya. Nah, dalam hal standarisasi administratif yang bukan substansi, maka standarisasi negara cukup menyentuh aspek-aspek tata kelolanya dan infrastruktur. Nah, sementara metode pengajaran, kemudian juga transmisi keilmuan tetap mengikuti tradisi-tradisi sanad gitu ya.
Lalu yang kelima, epistemologi turos itu hidup gitu ya. Jadi melampaui tekstualisme gitu. Jadi agar turos ini tidak menjadi hanya artefak ya masa lalu yang menghambat mobilitas, maka kebijakan pendidikan harus mendorong transformasi dari turos sebagai objek hafalan menjadi metode berpikir gitu. Jadi kan sementara ini mah dihafal we kalamuna labdun mupidun kastakib, kemudian juga banyak abda'u dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini tentu ada hal di situ ada logika deduktif konstruktif, kedalaman epistemologi klasik misalnya di situ ada mantik atau juga balago, itu harus diajarkan sebagai alat analisis kritis untuk membedah realitas ekonomi modern. Jadi lulusan yang menguasai etika ekonomi misalnya dalam Ihya Ulumuddin seharusnya dia memiliki juga keunggulan kompetitif dalam sektor ethical finance gitu ya atau juga dalam sektor social enterprise. Nah, kemudian ada rekontekstualisasi sanad gitu. Nah, di era digital ini konsep transmisi otoritas itu harus dimaknai sebagai jaminan kualitas, yaitu quality assurance. Ya. Sehingga kebijakan-kebijakan nasional bisa memposisikan otoritas kiai sebagai kurator ilmu yang menjamin integritas intelektual di tengah banjirnya disinformasi. Yang berikutnya ada modal sosial dan ekonomi rural. Ya, itu di pedesaan jadi santri ini sebagai agen pembangunan. Nah, mobilitas ekonomi masyarakat rural ini seringkali terhambat oleh apa? Oleh keputusan-keputusan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan lokal. Maka pesantren ini harusnya sebagai hub ekonomi gitu. Jadi kebijakan harus mendorong pesantren menjadi pusat inkubasi bisnis berbasis komunitas, community based development dengan tetap mengkaji kitab Fathul Muin misalnya. Jadi santri juga dilatih mengelola koperasi atau teknologi pertanian. Ya. Lalu menghapus juga stigma kelas 2 gitu ya. Nah, secara politis kan ini dalam hal ini tentu negara harus memastikan bahwa ijazah dari jalur muadalah yaitu penyetaraan memiliki daya tawar yang identik dengan sekolah umum di mata korporasi, di mata birokrasi tanpa mengharuskan ya pesantren mengubah struktur internalnya secara drastis. Dan terakhir yang ketujuh arsitektur kebijakannya yaitu itu ada desentralisasi berbasis komunitas. Jadi kebijakan nasional yang sentralistik seringkali kadang-kadang menjadi dalam tanda kutip pedang bermata dua. Jadi dalam hal ini tentu ada solusi yang solusinya itu kalau dimensi outputnya ada stunting negara misalnya OB, sertifikasi kompetensi dan literasi digital. Nah kedalaman turosnya, tradisinya, karakter, adab, dan kedalaman intelektual. Nah, metodenya, standar negaranya di dalam hal ini evaluasi berbasis performa, kemudian kedalaman tradisinya ada talaki, kemudian ada mulakoh ya tatap muka, lalu fungsinya, dimensi dalam sisi fungsi maka di situ ada mobilitas ekonomi dan juga mobilitas karir. Nah, secara kedalaman tradisinya ada transformasi spiritual dan juga penjaga ilmu. Nah, strateginya ini adalah bahwa negara mengatur gerbang keluar dalam tanda kutip standar lulusan untuk pasar kerja, namun membiarkan proses di dalam yaitu kurikulum dan interaksi kiai santri tetap otonom gitu. Barangkali itu teman-teman sekalian, maka dalam hal ini dapat kita simpulkan ya bahwa kebijakan pendidikan Islam yang ideal adalah menerapkan modernitas tanpa sekularisasi. Mobilitas ekonomi kelas bawah dapat dicapai melalui penyediaan akses kerja yang setara bagi lulusan agama, sementara kedalaman turos dijaga dengan membiarkan ruang-ruang karismatik tetap otonom dari intervensi teknokratis yang berlebihan. Nah,
secara hal ini maka keberhasilan kebijakan ini tergantung pada kemampuan negara untuk mengakui bahwa kualitas tidak terlalu berarti keseragaman gitu ya. Tidak selalu berarti keseragaman. Nah, dalam hal ini tentu juga bahwa kita sebuah kebijakan pendidikan Islam nasional yang mampu memicu mobilitas ekonomi rural tanpa mengorbankan turos bukanlah hal yang mustahil, asal negara bersedia mengadopsi prinsip as-solihul jadid, yaitu mengambil hal baru yang lebih baik tanpa meninggalkan al-qadimus soleh, yaitu menjaga tradisi lama yang baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.